Kita nggak pernah aja ya. Ibu pertama kali punya handphone kan seneng, poles. Balas WA sekali, poles. Lebih glowing daripada wajah ibu sendiri. Ya. Tapi handphone yang sama dipakai 5 tahun kemudian, lempar-lempar juga nggak apa-apa. Mejanya miring ya, saya ganjal pakai handphone saya ya, gitu ya. Saking ya udah B aja, beneran. Sampai seorang, dulu ada pelawak zaman dulu, nama orang Amerika namanya Jim Carrey. Kalau bahasa Jawa carry itu ketinggalan sebetulnya. Ya. Handphonenya carry, ketinggalan. Ya, agak ngapak dikit. Jim Carrey pernah bilang kayak gini, kalau bisa saya pengen semua orang itu kaya. Agar apa? Agar orang tahu bahwa bahagia tuh nggak di situ. Ya. Bukan berarti nggak boleh kaya, bukan. Tapi kan pertanyaannya nanti kita meninggal nggak ditanya saldonya berapa, Bu? Ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya buat apa. Jadi ibu mau sekaya mungkin ibu punya saldo 100 triliun di rekening yang ini. Rekening yang itu 12 triliun rekening yang itu. Silakan. Tapi ditanyanya dapatnya dari mana, dipakainya untuk apa. Selagi dapatnya dari yang halal, dipakainya manfaat, mantap itu. Daripada duit cuma 1 juta, tapi dapatnya dari pinjol, dipakainya buat judol, rungkat. Ya. Udah mah sedikit, kiri kanan dosa lagi. Ya. Makanya karena belum pernah kaya, makanya ibu pernah dengar istilah OKB, tahu OKB? Apa? Orang kaya blow on. Kan kalau orang belum pernah kan bingung ya. Nyobain belum pernah makan all you can eat di situ. Cobain gak makan daging yang dikeliling Sasarubaya, dicobain semua. Nanti akan ada harinya berpikir sama aja ya, daging di mana-mana gitu juga. Mau tempe bacem, mau daging yang segede tutup gelas, 1 porsinya segede tutup gelas, daging impor. Harganya 1.600.000, coba medeni ya. Insyaallah. Dia akan mikir sama aja, bedanya cuma 5 cm. Nih 5 cm di sini nih, di lidahnya. Kalau dia cadel berarti 3 cm ya. Begitu ketelan, emang beda rasanya? Bodoh aja. Sama aja. Apa yang lebih sama? Keluarnya sama-sama bau. Kan gak ada, ini kenapa makanan mahal begini? Oh iya kok, nanti keluarnya wangi. Enggak, bau, pasti bau. Ya, gak mungkin enggak. Jadi silakan, para sahabat juga pengennya nongkrong sama Nabi setiap hari. Tapi enggak tuh, ada yang ketemunya Nabinya jarang. Karena harus ke medan perang, Khalid bin Walid. Ada yang harus nguasain bisnis, Abdurrahman bin Auf. Tapi semuanya ke surga enggak? Bismillah, padahal beda-beda kerjaannya. Ini monggo. Kok saya tuh nggak bisa loh ngapalin cepat kayak ustazah tadi, bacaannya bagus, masya Allah, semoga Allah merahmati beliau ya. Tapi saya jagonya dagang kok. Oh ya udah, berarti bisa jadi pahalanya dapat nanti dari zakatnya lebih besar dari orang lain, infaknya lebih besar dari orang lain. Monggo. Cuman ingat ya, kok tapi kan enak orang punya dunia. Kita bisa bicara, yuk bikin pengajian yuk tentang cara kaya ala Abdurrahman bin Auf. Bisa, mau berapa episode juga berani. Tapi kadang perbedaannya terlalu mendasar. Yaitu beliau Abdurrahman bin Auf jadi kaya itu efek samping. Kita pengen jadi kaya tujuan utama. Nah ini agak repot. Sampai punten. Mbak kok rajin banget sholat duhanya? Iya biar dagangan saya laris. Boleh tidak? Boleh, sebetulnya gak apa-apa. Bagus mintanya masih ke Allah. Allah yang suruh minta. Uda'uni astajib lakum. Surat 40 Ghafir ayat 60. Minta padaku nanti aku kabulin, daripada kamu minta ke yang lain. Tapi kalau bisa dibilang, ibarat kalau ada perlombaan, ada 10 hadiah. Hadiah paling tingginya rumah, hadiah paling kecilnya pensil. Nah ketika kita minta ya tadi sekedar dagangan laris, terlalu receh. Misalkan ya ada yang jualan kaos kaki gak? Belakang. Misalkan ditanya ya, pernah ditanya ke pedagang kaos kaki,
Bu, Pak, kaos kakinya berapa Pak? 10.000 deh. Modalnya berapa? 8.000. Masya Allah, ngambil untungnya cuma 2.000. Iya. Ada yang menghina, Pak, kalau mau kaya mah jangan jualan kaos kaki, mendingan jadi koruptor. Atau bahkan dibilang, mendingan ikut si Koko ke Thailand jadi bandar judi. Kurang ajar. Ya. Kalau tujuannya duit, betul. Tapi kan kita tahu mentok sama aturan Allah. Koruptor kaya betul, emang pada bahagia, repot hidupnya. Ya. Sehingga bapak ini malah ngejawab, oh dagangan saya sukses bukan ketika saya jadi kaya, tapi ketika dagangan saya dibeli oleh saudari saya sesama muslimah, dipakai menyempurnakan menutup auratnya, kecipratan pahala jariahnya, nikmat. Masya Allah. Karena kalau bahagia harus yang paling kaya dulu, Allah dong yang gak adil. Kan yang bagiin rezeki Allah. Tapi ada tuh yang ternyata jangankan mikir ke sana ya. Ada orang yang mungkin kita lihat, ya Allah, naik mobilnya bagus terus, tapi nangis melulu di dalam. Pas lagi nangis dia ngelihat yang di lampu merah sambil kecerik-kecerik atau sambil hujan-hujanan, belum tentu pernah ngerasain mobil sebagus itu, tapi kok cengengesan melulu bahagia. Ini mbak-mbak yang ada di sini, saya yakin pasti di sini ada seorang istri yang suaminya pulang cuman bawa seblak, sego pecel, udah dipeluk, dipersyukur. Makasih suamiku, Masya Allah. Di luar sana kita pernah diperlihatkan ada istri yang minta cerai dari suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima, ada. Mungkin mobil ke-1 sampai mobil ke-4-nya mobil Hot Wheels yang kecil gitu ya. Jadi ngambek dia. Tapi ya udah, mau ngejar apa? Ya. Banyak uangnya, sempat kepake, belum tentu. Ya. Kayak ngapunten ya. Nanti kalau di Bogor biasanya ada daerah namanya Puncak, itu banyak villa ya. Kalau di Surabaya mungkin harus agak kayak ke Malang ya. Banyak villa-villa, batu ya. Di sana banyak villa. Kadang kalau mau jujur, villa gede, mahal, yang paling nikmatin kadang kalau mau jujur bukan yang punyanya. Tapi si Mbok ya, si Mbah yang jaga di sana, tiap hari seger itu berenang. Masya Allah, lari-larian sama suami istri jaga villa. Mbak, masih nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Tiap bulan digaji, bisa ngejelasain villa tiap hari. Token habis tinggal telepon si bos. Enak. Makanya ibu kalau pengen bahagia jaga villa, Bu. Nanti tenang hidupnya ya. Bukan begitu maksudnya ya. Coba bosnya belum tentu datang setahun sekali loh, Bu. Belum tentu datang setahun sekali. Token habis, telepon isi. Tiap bulan gaji karyawan. Dan yang paling repot dihisap. Mentok badan manusia mah. Bisa beli villa banyak, tetap aja tidurnya di atas kasur. Segede-gedenya kasur 2x2. Nggak mungkin dia ngegelinding guling-guling ke setiap bagian rumahnya. Ya, capek tidak? Bukan nggak boleh punya sih, bukan. Cuman kan kadang untuk membuat jadi rezeki itu skenario Allah terserah. Kayak misalkan contoh ya, pernah ada guru ngaji pengen punya motor karena capek kan, nggak mungkin tiap hari ngajar jalan kaki. Tapi gimana, uang cuman punya 4 juta, motor baru kan 20 jutaan. Dia cuma punya 4 juta. Suatu ketika, mohon maaf, ada orang main judi bikin dosa. Lagi dikasih menang. Akhirnya beli motor. Karena ngerasa menangnya judi gampang, ketika dia uangnya habis dia jual lagi motornya. Dijual, dapat info ke guru ngaji tadi. Berapa Pak? Saya sih beli 20 juta. Tapi saya lagi butuh cepet nih, Bapak adanya berapa? Sejujurnya saya cuman punya 4 juta. Ini kalau mau uangnya cash ada.
Ya udah dah, daripada nggak laku, udah weh. Karena dia lagi butuh cepat buat main judi lagi. Bagi satu sisi yang dosa dibiarin terus ngedosa, atau jadi pelajaran, ya Allah saya habis-habisan jadi berhenti. Yang soleh weh tetap, dia tetap dapat, ya Allah dapat motor 20 juta seharga 4 juta, kan kebaikan. Gimana Allah? Ya. Tinggal kita ngundang supaya kebaikan itu datang ke kitanya gimana?